Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini pelabur asing masuk begitu hebat. Hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia. Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis. Makin hari Malaysia semakin cemas dengan tingginya harga impor di bidang pangan yang kian melonjak. Mereka merasa minder dan mengakui kalau negaranya paling terpuruk di ASEAN dalam bidang pangan. Mereka merasa iri dengan keberhasilan Indonesia dalam sektor pertanian, terutama dengan program Lumbung Pangan Nasional. Indonesia bisa dikatakan yang paling berhasil di ASEAN dalam meningkatkan produksi dan ketahanan pangan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kalau target pemerintahannya semata-mata untuk membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia dalam 4 atau 5 tahun ke depan. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia bisa mencapai target yang diinginkan, yaitu Indonesia Emas. Program Lumbung Pangan dan Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu faktor utamanya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan. Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik bagus. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Antara peran dari lumbung pangan dengan off-taker yang disebut BGN, Badan Gizi Nasional, yang bertugas menjalankan program MBG, Makan Bergizi Gratis. Nah, Makan Bergizi Gratis ini akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan menyasar 15 sampai 25 juta penerima manfaat. Ya. Inilah sebetulnya off-takernya. Jadi hasil pertanian lokal itu bisa diserap. Ketika panen,
petani sudah tahu, oh kita bisa jual ke BUMDes. BUMDes ini akan jual ke unit pelayanan BGN itu yang ada di ribuan titik di Indonesia yang menyediakan makan bergizi gratis kepada siapa saja. Targetnya itu adalah pertama adalah ibu hamil dan menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA, para santri di pesantren dan sekolah keagamaan lainnya. Nah kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu di Posyandu. Jadi sudah jelas nih ekosistem yang akan diciptakan, luas wilayahnya sudah ada, hasil panennya akan lebih mendapatkan kepastian, pembelinya sudah ada, penerima manfaatnya sudah ada. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Akui, apabila kita lakukan sesuatu tanpa memikirkan pada masa-masa yang mendatang, ia akan memberi kesan. Sebagai contoh, Tuan Yang Pertua, kalaulah 30 tahun dahulu kita berbincangkan pasal food security, kita tidak akan hadapi jumlah import makanan pertanian mencecah kepada 71.6 bilion ringgit Malaysia. Ya, kita akui perubahan iklim, bencana alam memberi kesan kepada pengeluaran domestik. Tetapi sekiranya kita dapat lakukan sesuatu pada masa-masa yang terdahulu, ia akan memberi kesan kepada kita sekurang-kurangnya jumlah import makanan daripada luar negara tidaklah setinggi apa yang kita hadapi pada hari ini. Boleh tanya sikit, Muhammad? Boleh. Ya, Muhammad. Pak Besar, terima kasih. Fenomena kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada seperti ini. Terima kasih, Yang Muhammad Kinabatangan. Saya mengambil pandangan Yang Muhammad Kinabatangan apabila merujuk kepada Indonesia, Tuan Yang Pertua. Itu yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Pertua. Tak guna kita mempunyai ekonomi yang berteraskan kepada teknologi, tetapi naksib kedaulatan makanan negara kita tidak capai. Seperti itulah informasi dan cuplikan video yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.